dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Nah, ada lagi orang yang dianggap pemimpin, yang ditokohkan tetapi dikultuskan. Dia adalah patut untuk menjadi pemimpin. Jangan sampai salah kita memilih pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini, yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat 56. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Ibadah di sini tentu ibadah yang terbagi dua macam. Ibadah khos atau ibadah mahdoh seperti yang baru selesai kita laksanakan sholat maghrib. Kemudian ada ibadah am, ibadah umum. Ibadah umum termasuk adalah menuntut ilmu. Nah, seperti ini khalaqah ilmu atau majlis ta'lim, atau yang lainnya, makan, minum, mencari nafkah. Selama itu diridai oleh Allah, maka bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak bernilai ibadah ketika kita lengkap sempurna melaksanakan ajaran Islam itu, dan kita laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, termasuk juga kegiatan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari, selama itu mendapatkan ridha Allah. Nah, selain tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah adalah difungsikannya manusia itu untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Jadi apakah pemimpin dimulai yang paling kecil, memimpin diri sendiri karena sudah mempunyai kemampuan, punya pengetahuan, punya ilmu, sehingga dia bisa mandiri, dia bisa memimpin dirinya. Berarti kalau memimpin itu di situ ada manajemen. Jadi termasuk bagaimana kita membagi waktu di dalam hidup ini. Kapan waktu tidur, kapan waktu makan, kapan waktu belajar, kapan waktu beraktivitas, dan kapan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya individu ataupun dalam bermasyarakat ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, karena kita memimpin diri sendiri, tetapi tidak cukup memimpin diri sendiri. Ketika kita sebagai kepala keluarga di rumah tangga, ayah atau bapak adalah merupakan pemimpin dari istrinya, anak-anaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, anna Rasulullah SAW qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum wa 'abdur rajul ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri
pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nah, inilah hadis yang menjelaskan tentang kedudukan setiap orang adalah pemimpin. Dari hal yang kecil, ketika kita bepergian saja 3 orang itu harus kita tunjuk pemimpin. Karena di dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah, "Idza kana salasun fi safari fal yu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Jadi kalau bepergian satu keluarga misalnya ya, nah maka si ayah misalnya sekaligus sopir, maka dia paling tidak mengajak keluarganya itu berdoa ketika bepergian. Itu tugas kenapa ada pemimpin. Atau dikasih tahu, ini kita bepergian, maka ayah sebagai pimpinan rombongan. Nah, jadi itu tugasnya untuk mengingatkan tentang berdoa, tentang nanti di mana berhenti untuk sholat. Apakah kita sholat jamak kasar dan lain sebagainya. Kemudian apakah berhenti di mana kita nanti kalau harus makan siang dan sebagainya. Jadi itu gunanya dalam perjalanan pun harus ada yang memimpin. Apalagi misalnya dalam satu bis yang agak besar, bagaimana kalau penumpang biasa? Kalau bis umum itu kan supirnya taunya nyetir aja. Itu tidak pakai rombongan namanya. Penumpangnya bermacam-macam. Kecuali di antara kelompok mereka itu ada kelompok yang tersendiri. Nah, di situ boleh. Di kelompok paling belakang misalnya ada 5 orang satu keluarga atau satu kawanan. Nah, di antara itu yang ditunjuk, udah kamu ya pemimpin dalam perjalanan. Nah, pemimpin di dalam masyarakat bisa juga yang ditunjuk, bisa juga yang tidak. Yang tidak itu maksudnya gini, ketika ada seorang yang ditokohkan, diidolakan di masyarakat, apalagi di suatu pedesaan misalnya ya, itu pasti orang senang menganggap dia itu orang yang serba patut dihormati, diidolakan, dimintai nasihat-nasihatnya, walaupun mungkin juga dia hanya sekedar tokoh, bukan orang yang terlalu ahli dalam agama. Karena yang namanya misalnya kelompok masyarakat yang jauh dari perkotaan, itu kan tidak semua ada orang yang di sana dai atau tokoh agama, belum tentu ada. Tapi ada juga yang ditokohkan ya, memang dia ahli agama, ahli fikih, ahli akidah dan sebagainya. Dia juga sering khatib di masjid, dia sering memberikan ceramah agama, atau juga sekaligus menjadi tahfiz, mengaji dan sebagainya. Nah, selama seseorang mengidolakan, menganggap seseorang itu sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, selama itu sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya, nah maka itu tentu hal yang kita harapkan. Tapi ada kadang-kadang seseorang itu ketika ditokohkan karena minimnya masalah ajaran agama, lalu nanti dia ketika ditanya masalah-masalah, lalu dijawab hanya sesuai pikirannya, tidak berdasarkan ajaran agama. Nah, ini biasanya yang jadi problem juga dalam masyarakat. Misalnya masalah ini hukumnya gimana, ini hukumnya bagaimana, kalau ini bagaimana. Ada orang itu terus terang kalau tidak tahu dia tidak menjawab. Oh maaf, saya kalau masalah hukum ini saya belum paham, belum bisa mengerti, belum mendalami tentang ajaran agama. Tapi ada juga yang karena mungkin alasan gengsi dan sebagainya, lalu dia mau menjawab seadanya sesuai dengan pikirannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa? Karena memang tidak memiliki pengetahuan yang sempurna, yang memadai. Nah, biasanya kalau orang yang mudah memberikan nasihat, tetapi tanpa dasar nilai-nilai agama yang memadai, nah maka itu
nanti menjadi yang mengikutinya itu juga ikut salah memahami ajaran agama. Makanya gini, dulu orang tua kami, kakek kami dulu begini-begini caranya. Atau misalnya persyaratan kalau membangun rumah itu harus ada ini syaratnya dan sebagainya. Itu kata siapa kek? Misalnya gitu ya, ditanya. Itu kata orang dulu harus gini. Supaya apa? Supaya tidak diganggu setan atau macam-macam dan sebagainya. Nah itulah, hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman atau perkataan-perkataan orang dulu. Kalau mengikuti cara nenek moyang itu kan kembalinya ke adat istiadat kalau dia terlepas dari ajaran Islam. Nah oleh karena itu pemimpin yang diidolakan ada yang bisa lurus, tapi ada juga yang bisa menyimpang. Apalagi ajaran-ajaran yang pernah dipelajari oleh mereka, misalnya seperti mungkin tasawuf, ada tarikat dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu seperti itu, ilmu tasawuf itu ada yang benar, tapi ada juga yang salah. Termasuk juga tarikat. Maka dulu ilmu tarikat itu pernah ditulis oleh Ustadz Zuhdi. Sekarang dia dosen di IAIN Surabaya. Dia menulis tarikat Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Untuk meluruskan ajaran-ajaran tarikat yang pernah disimpangkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Sehingga dia menukil hadis-hadis sahih tentang tarikat. Nah, jadi orang yang memiliki kemampuan seperti itu yang bisa meluruskan. Nah, ada lagi orang yang dianggap pemimpin, yang ditokohkan tetapi dikultuskan karena saking dianggap alimnya, dalamnya ilmu agama, ya dari sisi apa saja anggapan masyarakat, sehingga seorang itu diberikan gelar bermacam-macam. Ada syekh, kadang-kadang ada kiai, tuan guru, karena ketika dia masih hidup banyak sekali muridnya. Muridnya bukan hanya datang dari jauh di dalam negeri, di luar negeri juga bisa datang. Bahkan sudah meninggal dunia pun masih dikultuskan. Nah, ini yang di dalam Islam sebenarnya kita tidak dibolehkan mengkultuskan seseorang. Sehebat apapun kepemimpinannya, sehebat apapun ilmunya, karena Nabi Muhammad SAW saja kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan dengan bentuk sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Salawat yang diajarkan itu hanya dua. Pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu saja yang diajarkan. Apa artinya salawat itu? Salawat itu kan mendoakan Nabi. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah, anugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah untuk menunjukkan kesetiaan umatnya kepada nabinya, untuk memohonkan kepada Allah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan doa yang diucapkan yang dalam bentuk salawat itu. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering baca salawat. Di dalam hadis itu ada dua macam. Yang agak panjang itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya itu dua. Kalau di dalam bacaan tahiyat itu kita ngambil yang sekaligus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kalau sholat sunat kan cukup sampai di situ, kemudian salam. Jadi doa seorang yang lagi sholat sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan kesejahteraan, karena Allah yang maha terpuji. Mulianya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, maha mulia Allah
sebagai Khalik, sebagai pencipta. Terpuji seorang Nabi Rasul karena diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tapi maha terpuji Allah karena Allah lah yang memberikan anugerah kepada manusia pilihan. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pilihan yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diikuti oleh umatnya sebagian. Karena sebagian tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memilih jalan yang berbeda, jalan yang lain. Jadi itu bagaimana Nabi melarang ketika sahabat yang berdiri seakan-akan memberikan penghormatan, itu memberikan batasan. Bagaimana Nabi pun kita tidak dibenarkan untuk dikultuskan secara berlebihan. Tapi Nabi adalah untuk diikuti. Perintahnya kita jalankan, segala larangannya kita tinggalkan. Jadi karena itu satu paket dengan syahadat ya, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian berikutnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka kita juga punya komitmen ketaatan kepada Allah dan Rasul, punya komitmen untuk meninggalkan segala larangan Allah dan larangan nabinya. Jadi itu tugasnya adalah mengikuti. Mengikuti itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, selain kita mendoakan dengan sholawat. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat yang luar biasa, sebagai teladan yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan papaman. Kepemimpinan Nabi Muhammad itu diakui oleh dunia. Ada ahli sejarah mengurutkan tokoh dunia itu, ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh yang paling utama, yang pertama, pemimpin yang pernah memimpin kota Mekah dan Madinah selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Jadi selama masa kenabian itulah kepemimpinan Nabi. Bahkan ketika beliau sebelum jadi Nabi pun sudah ada ya pengakuan dari masyarakat dia adalah patut untuk menjadi pemimpin karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Bagaimana dengan umatnya? Umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin yang diharapkan adalah ulama. Ulama itu adalah orang pintar, karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi kalau ingin mewarisi Nabi Muhammad SAW, berarti dia harus memiliki kepemimpinan yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan papaman. Paling tidak kita jangan sampai nanti, ini kan tahun politik ini ya, memilih presiden dan wakil presiden. Jangan sampai salah kita memilih pemimpin. Karena ada salah satu ayat Al-Quran saja ini yang perlu kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a anistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin atau pelindung jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita harus hati-hati juga dalam memilih pemimpin. Bahkan akibat salah memilih pemimpin itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 166-167 ini Allah menegaskan, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Maka ketika nanti kita di akhirat salah memilih pemimpin yang tidak bisa melaksanakan amanahnya, tidak sidik, tidak amanah, tidak patanah. Lalu apa akibatnya? Di dalam neraka itu masing-masing berlepas diri. Oh, kamu masuk neraka salah sendiri, kenapa milih saya? Saya tidak menyuruh memilih. Sebenarnya waktu di dunia ya memang dia merayu-rayu supaya memilih, bahkan dijanjikan bermacam-macam supaya mendapatkan sesuatu yang karena itu hanya melampiaskan nafsu saja, bisikan setan. Jadi hati-hati. Jadi jangan nanti dianggap kita ini oleh Allah orang yang nanti menyesal dan begitu melihat azab ingin hidup lagi ke dunia untuk kembali memilih. Nggak mungkin. Nah, kita di dunia saja pemilu itu kan hanya satu kali, nggak mungkin diulang. Maksudnya mencoblosnya itu 2 kali. Maka tentu kita memilih pemimpin itu yang bisa membawa kepada masyarakat kita itu menjadi makmur, bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.